Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sampailah kita pada Suratul Buruj. Ini surah yang baru, ya. Setelah sebelumnya kita mengulas surah At-Tariq. Surah ini selain disebut sebagai Suratul Buruj, juga disebut atau diberi nama persis seperti ayatnya yang pertama, yakni surah Was-Sama'i Dzatil Buruj. Jadi sebagaimana banyak surah yang lain, nama Al-Buruj juga diambil dari kata terakhir dari ayatnya yang pertama, ya, sama dengan At-Tariq yang lalu, ya. Sebelumnya sama juga dengan Sabbihisma Rabbikal A'la, ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, dan seterusnya. Surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Jadi ini surah Makkiyah, ya. Dan ini dikemukakan oleh misalnya Ibnu Atiyah dalam tafsir beliau Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, bahwa tidak ada perbedaan pendapat, ya, tentang apa, bahwa surah ini Makkiyah dan jumlah ayatnya juga sama, 22 ayat. Jadi kadang-kadang ada perbedaan tentang kapan surah ini turun dan berapa jumlah ayatnya, tapi surah ini tidak ada perbedaan, ittifaq, ya. Jadi para ulama bersepakat tentang hal tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Hari ini 3 ayat, ya, yang kita ulas, ya, 3 ayat saja. Sebagaimana pesan kita yang lalu, jangan lupa dihafalkan, ya. Jadi 3 ayat yang ringkas. Ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat pertama ini. Jadi Allah bersumpah dengan 4 perkara. 3 ayat tapi ada 4 sumpah. Yang pertama adalah demi langit, ya. Was-samaa'i dzatil buruj, ya. Demi langit yang mempunyai al-buruj. Al-buruj itu sebetulnya bentuk jamak dari kata al-barj. Al-barj itu secara bahasa artinya al-qasrul ali, bangunan yang tinggi, ya, bangunan yang tinggi. Lalu bangunan yang tinggi itu kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang bisa terlihat dengan jelas, ya. Mengapa? Kalau dibandingkan bangunan yang rendah, kalau kita melihat itu dari jauh, yang lebih jelas itu adalah yang tinggi, ya. Makanya disebut juga al-buruj itu atau al-barj itu sebagai al-amruz zahir, perkara yang jelas, tampak jelas. Jadi kalau bangunan itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita lihat dari jauh, maka yang tampak
lebih jelas itu adalah yang sifatnya atau yang bangunannya itu tinggi. Di bangunan yang tinggi. Langit itu disebut memiliki al-buruj. Mengapa? Karena dari jauh, dari kita yang posisi ada di bumi, kita bisa melihat ada sesuatu yang atau banyak hal yang tampak terlihat jelas dari bumi. Dari sini kemudian disebutlah bintang gemintang yang ada di langit itu sebagai al-buruj, ya, karena memiliki kesamaan dari sisi apa? Bahwa terlihat meskipun dari jarak yang sangat jauh, ya. Itu diantara makna, ya. Meskipun sebetulnya ada beberapa pengertian, ya, yang dikemukakan oleh para ulama tafsir tentang arti kata al-buruj. Misalnya kalau kita lihat ada yang menafsirkan sebagai an-nujum, ya, bintang-bintang apa saja, ya, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Kalau yang kita kemukakan di sini, ya, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan an-nujum itu al-buruj itu adalah an-nujumul izam, bintang gemintang yang besar. Karena kalau yang kecil itu tidak kelihatan. Yang besar yang memenuhi kriteria al-barj tadi atau al-buruj itu al-amruz zahir, perkara yang jelas kelihatan, itu hanya bintang yang besar. Yuqsimullahu bis-sama'i wa burujiha wa hiya an-nujumul 'izam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini mengawali surah ini, demi langit dan burujnya, yakni bintang gemintang yang besar, ya. Bintang itu banyak sekali, ya. Sampai sekarang orang tidak tahu berapa jumlahnya bintang, banyak sekali. Kalau disebut miliaran itu banyak sekali, ya. Belum diketahui berapa miliar, ya. Miliar itu banyak, ya. Nolnya itu ada 9, dan itu dihitung satu-satu itu banyak sekali. Kalau kita menghitung uang itu kan tidak menghitung satu-satu, ya. Pecahan terkecil kita itu berapa? 100, 200, 300, ya. Tidak ada pecahan 1, 2 sekarang, ya. Tapi kalau bintang gemintang itu kan satu-satu, ya. Gugusannya saja, kelompok bintangnya saja itu banyak, apalagi bintang satu persatunya, jadi sangat banyak. Sampai sekarang orang belum tahu berapa jumlahnya dan berapa luas jagat raya kita ini. Itu perkara yang pertama. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat berikutnya tentang wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Nah, al-yaumil mau'ud ini tidak ada perbedaan juga di kalangan para ulama tentang maknanya. Jadi berbeda dengan al-buruj tadi, ya. Dengan nanti juga ayat ketiga, sumpah yang ketiga itu ada beberapa perbedaan pandangan. Tapi kalau ayat yang kedua ini, wal yaumil mau'ud, itu satu suara. Karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyebutkan penafsiran ini al-yaumul mau'ud huwa yaumul qiyamah, ya. Jadi hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wal yaumul mau'ud huwa yaumul qiyamati bittifaq. Ini adalah hari kiamat. Ini disepakati, ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Hadisnya juga, ya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan misalnya oleh Imam At-Tirmizi, ya. Dan juga dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang menyebutkan bahwa memang yang dimaksud al-yaumul ma'ud itu adalah yaumul qiyamah. Dan memang banyak tempat, ya, ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa memang yang dimaksud hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Kemudian sumpah
yang ketiga dan keempat itu ada di ayat berikutnya ya. Wa syahidi wa mashhud ya. Ya. Demi syahid. Nah, syahid itu secara harfiah artinya yang menyaksikan. Syahid dari kata syahida yashhadu ya. Jadi ada kalimat kita kalau hendak masuk Islam itu namanya syahadat. Syahadah itu kalimat persaksian. Pelakunya orang yang menyaksikan itu disebut syahid ya. Sementara yang disaksikan itu namanya mashhud ya. Ini bentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Di secara harfiah itu artinya syahid itu yang menyaksikan, mashhud yang disaksikan. Nah, ini ada banyak pendapat ya yang dikemukakan oleh para ulama tentang apa makna syahid dan mashhud ya. Ada yang mengkaitkannya dengan riwayat ya, dari sahabat ya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar, yang Abu Hurairah ya, yang mengatakan bahwa syahid itu adalah yaumul jum'ah ya, hari Jumat ya. Sementara mashhud itu adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syahid itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dasarnya memang ada ayat di dalam Al-Quran ya, dalam surah Hud ya, bahwa Nabi SAW itu akan menjadi saksi ya pada hari kiamat. Dan al-mashhud yang dimaksud dengan mashhud itu adalah hari kiamat ya. Ada juga yang memaknai ya itu berdasarkan surah Al-Nisa juga ada ya, bahwa Nabi SAW itu nanti akan menjadi saksi ya. Ada juga yang memaknainya yang disaksikan itu adalah saksi syahid itu adalah umat Islam, mashhudnya itu adalah umat-umat yang lainnya ya. Bahkan ada juga yang mengkaitkan dengan misalnya ayat di dalam surah Yasin ya. Bagaimana anggota tubuh itu nanti akan menjadi saksi atas apa yang dilakukannya ya. Wa tashhadu arjuluhum ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari kiamat nanti ya, mulut kita itu dikunci ya, kami kunci. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, dan yang berbicara kepada kami itu kata Allah adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi, dan seterusnya. Jadi itu makna yang lain ya, yang dikemukakan oleh para ulama bahwa syahid itu maknanya adalah yang menyaksikan ya, anggota tubuh kita nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Sementara yang disaksikan adalah kita ya, adalah amal yang kita perbuat selama dalam kehidupan dunia ini ya. Bahkan ada juga yang maknai asyahid itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab di dalam beberapa ayat Allah itu memang menyaksikan, disebutkan menyaksikan. Misalnya yang lalu sempat kita baca wa innahu ala dzalika lasyahid ya. Kemudian ada juga yang memaknainya secara umum, dan ini yang kita kutip di sini ya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam At-Tabari ya, juga oleh Imam As-Sa'di ya, bahwa wasyamala hadza kullu man ittasafa bihadzal wasfi, bahwa ini ungkapan ini syahid dan masyhud ini mencakup ya kullu man ittasafa bihadzal wasfi, setiap apa yang memiliki predikat itu yang bisa disebut syahid dan masyhud semuanya tercakup ya.
Apalagi memang ayat ini menggunakan bentuk nakirah, ya, syahid, masyhud. Dalam bahasa Arab itu nakirah itu tidak ditentukan, ya, bisa apa saja, ya. Bisa bermakna, ya, mubsir wa mubsar, ya, bisa bermakna yang melihat dan yang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Juga bisa bermakna wa hadirun wa mahdur, yang menghadiri dan yang dihadiri, atau ya wara'in wa mar'in, ya, orang yang melihat dan yang dilihat. Jadi artinya ungkapan syahid dan masyhud di sini mencakup apa saja, ya. Siapa saja, apa saja yang bisa menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi semua penjelasan para ulama tadi itu bisa termasuk dalam ungkapan ini. Di misalnya anggota tubuh kita itu bisa disebut syahid, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebut syahid, ya. Demikian pula misalnya dengan pemaknaan tadi Allah sebagai Allah Subhanahu Wa Taala itu juga syahid, ya. Sementara masyhudnya apa saja yang disaksikan, entah itu manusianya, entah itu amal perbuatannya, ya, dan sebagainya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini menegaskan kepada kita bahwa semuanya itu akan dipersaksikan nantinya pada hari kiamat nanti. Yang lalu kita sudah baca ayat yauma tubulas sarair. Pada hari itu memang dikuak, ya, akan dibuka berbagai rahasia yang ada. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dari beberapa ayat yang tadi kita baca, ya, ini tentang sumpah. Isi sumpahnya insya Allah nanti pada pertemuan mendatang, ya. Jadi ini masih sumpahnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan beberapa perkara yang menunjukkan kepada kita betapa 3 ayat itu yang berisi 4 sumpah bisa memberikan beberapa ibrah, ya, beberapa pelajaran. Yang pertama, ini masih berkaitan dengan tuntunan kita mengenali keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya, ya, melalui ciptaan. Dan ini betul-betul ditekankan, ya. Jadi kalau mau berpikir itu pikirkan makhluk, ya, jangan pikirkan al-khaliq. Ya, sering kita dengar ungkapan itu, ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya, pikirkan makhluk, jangan pikirkan al-khaliq. Maksudnya tidak dapat dijangkau itu hakikat al-khaliq. Makanya beberapa waktu terakhir ini sempat ramai, ya, misalnya di dunia sosmed, ya, sosial media, perdebatan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin ada yang sempat mengikuti, ya. Ada beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang agak muskil dipahami, ya. Perkara-perkara semacam itu sebetulnya para ulama menempuh beberapa cara, ya. Ada yang menempuhnya dengan istilahnya itu tafwid. Ini yang paling mudah bagi awam, ini yang paling gampang. Tafwid itu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya membaca ayat-ayat tentang istiwanya Allah, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa atas arsy. Itu muskil kalau dipahami sebagai Allah itu berkedudukan, ya, karena berarti menempati ruang, itu muskil dipahami. Maka yang paling mudah adalah bagi kita wallahu a'lam, ya, Allah yang maha mengetahui maknanya, ya. Jadi awam tidak usah terlibat, ya, dalam perdebatan gitu, ya. Kalau ada yang mau berdebat itu pakar saja, ahli saja, para ulama. Biarlah para ulama yang berdebat tentang itu. Tapi para awam, ya, wallahu alam, begitu, ya. Tafwid yang paling mudah, ya. Nanti ada orang-orang yang mendalam ilmunya, ya. Ini juga berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang Allah singgung di dalam surah Ali Imran. Itu mereka melakukan takwil, ya, menakwilkan dengan makna yang tidak bertentangan dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sudah bukan ranahnya awam. Ini ranahnya para ulama.
Ya. Bagi awam paling gampang dari tafwid, ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Di Allah Maha Agung. Nah, kalau mau berpikir, ya curahkan pemikiran kita itu merenungkan makhluk. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan banyak arahan kita, ya, arahan kepada kita untuk merenungkan makhluk. Ya. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, nah itu yang difikirkan. Inna fi khalqis samawati wal ardh ikhtilafil laili wan nahar, ya, al-fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bihil arda ba'da mautiha. Banyak yang Allah perintahkan kita untuk perhatikan. Penciptaan langit dan bumi, ya, silih bergantinya siang dan malam, apalagi ya, turunnya hujan, ya, berlayarnya bahtera di atas laut, ya, dan seterusnya. Banyak sekali hal yang bisa kita perhatikan fenomena sekitar. Di surah yang sebelumnya juga kita sudah bahas, ya, kita diminta memperhatikan alam semesta, manusia dan kehidupan. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, perhatikan hewan-hewan itu, unta, ya, kalau orang Arab perhatikan bagaimana dia diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, ya, wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Jadi kita merenungkannya yang begitu-begitu, ya. Jadi tidak usah difikirkan itu hakikat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya secara detail itu bukan ranahnya kita, ya. Biarlah para ulama yang alim, yang mutabahhir, yang mendalam ilmu mereka itulah yang memahaminya, ya, dan menjelaskannya kepada kita. Adapun kita, ya, kita merenungkan, ya, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari rangkaian awal dari surah Al-Buruj ini, yakni tentang tuntunan kita meyakini keniscayaan hari kiamat. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai hari, ya, yang dijanjikan, al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, dan Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, la yukhliful mi'ad, ya. Allah tidak mengingkari, tidak akan ingkar terhadap janjinya. Apa yang Allah janjikan tentang keniscayaan ini pasti akan terjadi, pasti akan terwujud, ya. Nah, sikap ini, iman kepada hari kiamat ini, hari akhir ini, pada gilirannya akan menghantarkan kita memiliki sikap muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah diantara tuntunan Islam yang sangat pokok, ya, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara hikmah mengapa sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut iman itu berkaitan dengan diwakili, ya, diwakili dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Iman itu kan macam-macam kan? Ada iman kepada Allah, iman kepada al-malaikah, iman kepada kitab-kitab, ya, para rasul dan sebagainya. Tapi dalam banyak hadis Nabi SAW, ungkapan beliau, ya, di dalam banyak kalimat itu beliau katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering begitu, ya, beliau cukupkan pada dua. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa? Karena ini menunjukkan, ya, mengisyaratkan kepada kita betapa istimewanya keimanan kepada hari akhir. Dan diantara keistimewaan iman kepada hari akhir itu adalah tadi mewujudkan sikap muraqabatullah. Seorang itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia di siang hari yang terang benderang atau di malam hari yang gelap gulita, di tempat yang ramai, di tempat yang tersembunyi, dia akan selalu merasa mawas diri. Dia tidak akan mudah melakukan perbuatan maksiat. Sebaliknya, dia juga tidak akan meremehkan amal-amal soleh sekecil apapun. Karena dia betul-betul menyadari tidak ada tempat, tidak ada waktu, melainkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Ya. Nah, ini makanya sebagai penutup, ini ada penggalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Cukup panjang sebetulnya hadis ini. Ini kan hadis kalau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini hadis yang kedua. Ya, ini tentang kisah itu Jibril alaihissalam datang menyamar
menjadi manusia itu ya. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa perkara. Ada pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang Islam, ya, pertanyaan tentang ihsan, dan pertanyaan tentang hari kiamat. Ya. Nah, itu Jibril yang datang. Nah, diantara pertanyaannya itu adalah tentang ihsan. Setelah bertanya tentang iman, tentang Islam, Jibril alaihissalam kemudian meminta kepada Nabi SAW. Ya. Saat itu para sahabat belum tahu kalau itu adalah Jibril. Yang mereka tahu ini adalah ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Di awal hadis itu disebutkan, tidak ada di antara kami, ya, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada di antara kami yang mengenalinya. Ya, tapi orang ini rapi sekali, bersih, perlente, ya. Ya, sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, ya, itu diceritakan di awal hadis itu. Ya. Nah, kemudian dia datang menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi SAW, lalu kemudian berdialog. Ya, di antara isi dialognya, ya, fa akhbirni 'anil ihsan. Sampaikan kepadaku apa itu al-ihsan. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, sebagaimana yang kita kutip di sini, al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihatnya, dan memang kita itu tidak bisa melihat di dunia ini, ya. Fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat. Ya, ini artinya seorang mukmin itu dituntut untuk beribadah dengan penuh kekhusyuan. Ya. Dan ibadah itu bukan sekedar kita melaksanakan misalnya sholat, puasa, ya, bukan. Ya. Ibadah itu apa saja aspek kehidupan kita yang selaras dengan tuntunan syariah itu ibadah. Jadi kalau ada orang berdagang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah, dia dapat pahala. Menakar, menimbang, dia penuhi hak-haknya. Ya. Dia tidak menipu orang dalam perdagangannya, dia tidak menaikkan harga secara culas, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari ibadah. Dia bermuamalah dengan tetangganya, hutang piutang, ya. Dia jauhi riba, dia penuhi hak-hak tetangga, hutang waktu tenggatnya dia bayar, ya. Kalau dia tidak mampu, dia bisa datang meminta keringanan, tapi dia tidak mengulur-ngulur. Ya. Sudah ada dananya, sudah sampai tenggatnya, tapi ini orangnya juga belum nagih, nanti saja kalau orangnya nagih. Itu kezaliman, ya, kezaliman. Utang sudah jatuh tempo, ada dananya ya bayar. Kalau ditunda-tunda itu kezaliman. Matlul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu itu kezaliman. Ditunda itu artinya ada dana sudah sampai tenggatnya. Ya, kalau tidak terpenuhi dua itu bukan penundaan namanya. Jadi sampai tenggat tapi tidak ada dana. Atau belum ada dananya tapi belum sampai tenggatnya, ya, bayarnya 1 bulan, 3 hari kemudian sudah ada dananya, itu belum dianggap penundaan karena memang tenggatnya 1 bulan. Tapi kalau terpenuhi 2 itu, ya berarti dia tunda, nah, zalim. Itu diantara tuntunan. Demikian pula misalnya bahkan pernikahan itu juga ibadah, ibadah. Makanya Nabi juga sebut, ya, an-nikahu sunnati, itu adalah sunnah, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah, ya. Yang belum menikah segera menikah, ya. Itu bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ibadah di situ, ya. Hatta misalnya, ya, yang orang malu-malu membicarakannya tentang aktivitas seksual sekalipun, itu juga bentuk ibadah, ya. Jadi Nabi katakan itu ibadah. Sampai sahabat ketika dengar itu heran. Ya Rasulullah, kalau ada di antara kami menyalurkan hasratnya kepada istrinya, apakah itu dinilai sebagai ibadah? Apakah itu mendapatkan pahala? Nabi SAW itu menjawab tidak dengan jawaban secara langsung, tapi beliau bertanya, mengajak si penanya itu merenung. Apa pertanyaan beliau? Bagaimana pendapatmu kalau yang bersangkutan itu menyalurkan hasratnya kepada pasangannya yang tidak sah? Apakah dia mendapatkan dosa?
dia akan mendapatkan dosa. Nah, kalau kepada pasangannya yang sah, demikianlah dia mendapatkan pahala. Ya. Jadi pasangan yang halal itu berpahala. Ya. Ringkasnya, ikhwafillah, apa saja aktivitas kehidupan kita, sepanjang itu kita selaraskan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ibadah. Dan ketika melakukan itu, kita memiliki kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu kalau dalam bahasa kita para ulama itu ada istilah idrakus silah billah. Menyadari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita beribadah seperti itu, percayalah, yakinlah bahwa apa? Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Maka dengan demikian seorang mukmin itu betul-betul muraqabatullah, ya. Mawas diri. Tidak ada ceritanya seorang mukmin itu memanipulasi laporan, ya, membuat laporan-laporan fiktif ketika dia seorang diri sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada tempat yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, inilah diantara tuntunan penting, ibrah penting yang bisa kita petik dari 3 ayat pertama dari surah Al-Buruj. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, terima kasih, ikhwafillah rahimakumullah. Ya, demikian ulasan ringkas kita pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita ada waktu sampai jam 6 ya, kurang lebih ya. Berapa menit ya? Masih cukup. Ya, mungkin beberapa orang kalau ada ya. Ya, silakan.